1391 lagu perpisahan memaksa Wu Yong mundur. Nama, pendeta gila penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang, baik itu bila angin yang jernih, kilat giok yang jernih, tetesan angin giok yang jernih, atau suara abadi yang mendalam, inti dari gerakan variasi ini adalah jalur angin. Leluhur klan Wu yang telah menciptakan gerakan pembunuh medan perang abadi ini jelas telah mengolah jalur angin hingga mampu meniru jalur lain dengannya, menyentuh jalur pedang, jalur petir, jalur air, dan jalur suara. Di tangan Wu Yong, gerakan ini memiliki efek yang luar biasa. Fang Yuan tidak berdaya, sementara Feng Jiuge berada dalam situasi berbahaya. Suara abadi yang mendalam menjadi lebih terkonsentrasi dan nyaring, sementara suara musik pada Feng Jiuge ditekan hingga hampir tidak terdengar. Fang Yuan tidak berdaya, dia memiliki banyak gu abadi dan gerakan pembunuh abadi, binatang buas terpencil yang tak terhitung jumlahnya, binatang buas terpencil kuno, dan sebagainya. Tetapi ketika menghadapi gu abadi peringkat 8 Wu Yong, hal-hal ini tampak dangkal, mereka tidak cukup berguna untuk tujuan apapun. Hanya segel perlindungan aliran balik yang dapat diandalkan oleh Fang Yuan untuk mempertahankan keadaannya yang tidak terluka. Sayangnya, bahkan kartu truf ini tidak dapat menyelesaikan situasi berbahaya ini. Suara abadi yang dalam menjadi lebih jelas dan lebih keras, jubah aliran balik Fang Yuan bergetar sementara sungai aliran balik terus berkurang volumenya begitu cepat hingga membuatnya terkejut. Namun, Fang Yuan lebih cemas tentang Feng Jiuge. Darah merah mengalir keluar dari hidung, mulut, dan mata Feng Jiuge. Tubuhnya bergetar dan semakin intens. Sialan, jika ini terus berlanjut, jurus pamungkas Feng Jiuge akan rusak dan pasti akan menyerang balik, menyebabkan luka berat, ditambah serangan Wu Yong, dia bahkan mungkin langsung mati. Fang Yuan mengerti ini tetapi tidak berdaya untuk melakukan apapun. Dia tentu saja tidak khawatir tentang Feng Jiuge, tetapi jika Feng Jiuge mati, giliran dia untuk menghadapi Wu Yong. Bahkan jika efek kunci udara menghilang nanti dan dia bisa menggunakan perjalanan omnidirectional lagi, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukannya di depan Wu Yong. Namun, tepat ketika situasinya secara bertahap condong ke arah Wu Yong, Feng Jiuge tiba-tiba menghembuskan napas, tubuhnya rileks. Segera setelah itu, aura unik muncul dari tubuhnya. Feng Jiuge perlahan membuka mulutnya dan mulai bernyanyi dengan suara lemah. Nada suaranya tidak tinggi, lembut dan rendah, tetapi terdengar jelas oleh Fang Yuan dan Wu Yong. Nyanyiannya perlahan menjadi sedikit lebih keras, seperti gumaman rendah atau seperti mengigau pelan di malam yang tenang. Tiba-tiba emosi muncul di hati Wu Yong. Ekspresi Wu Yong berubah dengan cepat. Dia telah melindungi dirinya sendiri dengan lapisan pertahanan tingkat abadi yang kuat, tetapi ketika dia mendengar lagu ini, pertahanan ini tampaknya tidak ada, membiarkan lagu itu membangkitkan emosi di dalam dirinya. Ekspresi Fang Yuan juga berubah. Meskipun dia tidak merasakan apapun, riak-riak yang kuat muncul di permukaan jubah aliran balik. Situasi ini bahkan lebih serius daripada ketika dia menghadapi serangan suara abadi yang mendalam. Luar biasa, dia memiliki gerakan pembunuh jalur suara yang sangat kuat. Itu menargetkan apapun dan semua yang ada di dekatnya, aku juga berada dalam jangkauannya, aku harus menjauh dari Feng Jiuge. Fang Yuan dengan cepat mundur. Dia melakukan ini tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga berusaha membantu Feng Jiuge. Wu Yong membuat pilihan yang sama dan bahkan lebih teliti dalam mundurnya, tubuhnya menghilang tanpa jejak. Mampu mundur atau maju sesuka hati, ini adalah keunggulan memiliki keunggulan. Teritorial, medan perang abadi mulai menyerang lebih cepat dan lebih liar. Suara abadi yang dalam, bila angin yang jernih, tetesan angin giok yang jernih, dan kilat giok yang jernih, keempat gerakan variasi ini muncul bersamaan dan menyelimuti Feng Jiuge dalam beberapa lapisan. Feng Jiuge mengabaikannya, menggunakan tubuhnya untuk menahan semua serangan dengan kuat, sambil terus bernyanyi. Lagu itu adalah nada yang murni dan sederhana, tetapi mengandung kedalaman jalur suara yang tak terbatas. Lagu itu berangsur-angsur menjadi lebih keras, itu bukan peningkatan instan, tetapi peningkatan yang bertahap dan lembut, bergantian antara nada rendah dan tinggi saat naik. Emosi melingkari hati Wu Yong, membuatnya semakin bingung. Gerakan pembunuh jalur suara apa ini? Kekuatan macam apa ini? Lagu itu tiba-tiba turun ke nada rendah, kesuraman dan perasaan sentimental yang tak tertandingi menyerang hati Wu Yong, membuatnya ingin menangis. Tanpa peringatan apapun, sebuah kata muncul di benak Wu Yong, perpisahan.
Rasa sakit karena perpisahan, kesedihan karena perpisahan, kesuraman karena perpisahan, dan keengganan untuk berpisah. Berpisah dengan kekasihmu, tidak pernah bertemu teman-temanmu lagi, dan kematian orang-orang yang kau cintai. Terpisah, tetapi masa lalu tetap sama. Terpisah, seperti sahabat lama mengucapkan selamat tinggal. Terpisah, seperti terbenamnya matahari. Terpisah, seperti bunga yang berguguran yang menyampaikan kesedihan yang mendalam. Lagu itu terkadang melankolis, seperti mengeluh tentang ketidakadilan takdir, terkadang sedih, seolah mempertanyakan kekejaman kenyataan, terkadang kesal, seperti berteriak dalam hati, dan terkadang suram, seperti menangis tanpa air mata yang jatuh, terpendam dalam diri sendiri. Huff, tubuh Wu Yong tiba-tiba bergetar hebat saat dia batuk seteguk darah. Ekspresinya tampak tidak percaya, karena dia secara mengejutkan menemukan bahwa jurus pembunuh medan perang abadi, 4 angin transformasi yang jelas, sebenarnya hancur dan pecah. Tidak ada cacing Gu yang membentuk jurus pembunuh medan perang ini yang hancur karena lagu itu, bahkan Gu Fana pun utuh. Tentu saja, beberapa cacing Gu telah hancur ketika Fang Yuan memantulkan serangan dengan segel perlindungan aliran balik, tetapi Wu Yong segera mengisinya kembali, dan tidak ada kerusakan yang sebenarnya terjadi. Yang membuat Wu Yong heran adalah cacing-cacing Gu ini tidak menerima sedikit pun kerusakan, tetapi mereka tidak lagi berada di bawah kendalinya dan mulai terpisah satu sama lain, tidak mau bekerja sama dan bekerja sama. Ini tidak masuk akal. Jika koordinasi 1 atau 2 cacing Gu kacau, itu tidak masalah selama mereka bukan inti dari jurus pembunuh. Jika sebagian cacing Gu hancur, selama mereka bukan inti, jurus pembunuh masih dapat dipertahankan. Tetapi sekarang, semua cacing Gu telah terpisah dan pergi. Wu Yong tidak dapat mengendalikan mereka. Pelaku di balik ini adalah lagu dari Feng Jiuge. Tak lama kemudian, Fang Yuan juga merasakan apa yang telah terjadi. Ia mendeteksi bahwa seluruh medan perang sedang runtuh. Fang Yuan dalam hati sangat terkejut. Wu Yong merasakan situasinya serba salah dan ingin membatalkan jurus pamungkas medan perang 4 angin transformasi yang jernih, tetapi sudah terlambat. Pada saat berikutnya, seluruh medan perang hancur, ketiga dewa melihat langit cerah dan awan putih sekali lagi. Wu Yong batuk seteguk darah, ia dipaksa keluar dari persembunyian, ekspresinya pucat saat ia terhuyung mundur karena luka berat. Jurus pamungkas medan perang abadi berbeda dari formasi Gu. Jika formasi Gu hancur, Dewa Gu biasanya tidak akan menderita luka berat, tetapi ketika jurus pamungkas medan perang abadi dihancurkan, serangan baliknya biasanya akan berat dan parah. Semakin kuat jurus pamungkas, semakin besar kekuatan serangan baliknya. 4 angin transformasi yang jernih. Ini adalah jurus pamungkas yang digunakan klan Wu untuk menaklukkan perbatasan selatan. Jurus itu sangat kuat, oleh karena itu ketika jurus itu hancur, serangan balik terhadap Wu Yong sangat hebat. Sungguh jurus pamungkas yang luar biasa. Apa namanya? Wu Yong menatap Feng Jiuge dan bertanya. Feng Jiuge tidak menjawabnya, sebaliknya ia terus bernyanyi. Ekspresi Wu Yong berubah lagi, pada saat ini, ia tidak dapat menahan diri lagi. Ia mengeluarkan rumah Gu abadi, bangunan bambu kecil angin tetesan giok jernih. Wu Yong memasuki rumah Gu abadi peringkat 8 ini yang memiliki pertahanan yang kuat, menyembuhkan dirinya sendiri dengan tenang di dalamnya. Masalah pengeluaran esensi abadi bukan lagi masalah utama. Wu Yong tidak punya pilihan selain melakukan ini. Namun segera, hasil yang mengejutkannya terjadi sekali lagi. Di bawah pengaruh lagu itu, bangunan bambu kecil angin tetesan giok bening benar-benar mulai berguncang dan menunjukkan sedikit tanda hancur. Ini adalah rumah Gu abadi peringkat 8 yang sebenarnya. Ini berarti bahwa jurus pamungkas Feng Jiuge berada di level 8. Melihat ini, mata Wu Yong bersinar dengan cahaya yang menakutkan dan tanpa merawat luka-lukanya, dia langsung mengendalikan rumah Gu abadi untuk bertabrakan dengan Feng Jiuge. Rumah Gu abadi tidak memiliki kelemahan yang jelas, itu adalah esensi dari jalur formasi. Rumah Gu abadi dapat mengamuk dan menghancurkan segalanya di medan perang. Ini bukan hanya fakta dari sejarah manusia masa lalu, itu juga kebijaksanaan umum yang telah dicoba dan diuji yang dipelajari Fang Yuan dalam 500 tahun kehidupan sebelumnya. Tentu saja, setiap rumah Gu abadi memiliki kekuatan uniknya sendiri. Misalnya, penjara gelap suku Hei dapat menjinakkan binatang buas kuno yang terpencil. Contoh lainnya adalah 33 aula surgawi di Gua Surga Baixiang, itu adalah rumah Gu abadi dengan pertahanan luar biasa dan paling ahli dalam menyimpan dan mengawetkan material abadi.
Namun sayangnya, 33 aula surgawi hanyalah rumah Gu abadi yang belum lengkap, sebelumnya telah mengalami kerusakan serius dan kini telah kehilangan kemampuan bergeraknya. Bangunan bambu kecil angin tetesan giok jernih tentu saja memiliki jurus pamungkasnya sendiri, tetapi tindakan Wu Yong untuk langsung bertabrakan dengan Feng Jiuge juga merupakan pilihan yang bijaksana. Bagaimanapun, mengaktifkan jurus pamungkas membutuhkan waktu. Tabrakan langsung akan menghabiskan waktu paling sedikit dan juga yang paling mudah. Jurus pamungkas abadi Feng Jiuge mungkin sangat kuat, tetapi ia tampaknya tidak dapat bergerak dari tempatnya dan hanya bisa menghadapi serangan secara pasif. Cacat ini telah diperhatikan oleh Fang Yuan dan Wu Yong. Pertahanan Feng Jiuge hampir habis, jika bangunan bambu kecil angin tetesan giok jernih menabraknya, ia pasti akan berubah menjadi pasta daging. Pada saat yang genting ini, Fang Yuan tidak bisa hanya menonton dari pinggir lapangan. Ketika Wu Yong selesai dengan Feng Jiuge, giliran dia selanjutnya. Batas waktu airlock belum tercapai, Fang Yuan bergerak maju dan menghalangi jalan clear jade dripping wind ini bambu building. Fang Yuan tidak dapat mengaktifkan tangan raksasa jalur kekuatan, sebagian besar perhatiannya tertuju pada mempertahankan segel perlindungan aliran balik, dia hanya mampu mengubah lengan dan tangannya menjadi lengan dan cakar naga, menutupinya dengan sisik naga, lalu mengaktifkan Gu abadi kekuatan naga peringkat 7. Semua Gu abadi ini, dipinjam, dari klan Wu, dan sekarang mereka digunakan untuk melawan Wu Yong. Wu Yong merasakan dadanya sesak saat melihat ini, dan dengan kuat menuangkan esensi abadinya ke dalam rumah Gu abadi. Ledakan, kedua belah pihak bertabrakan, dan tanpa kejutan apapun, Fang Yuan terlempar. Kekuatannya lebih rendah daripada clear jade dripping wind ini bambu building, dia seperti bola meriam yang ditembakkan jauh. Namun, dia tidak mengalami cedera karena segel perlindungan aliran balik. Sebaliknya, clear jade dripping wind ini bambu building kehilangan banyak Gu fana dari tabrakan tersebut. Dengan terciptanya celah ini, lagu Feng Jiuge menjadi lebih efektif. Wu Yong memanfaatkan kesempatan itu, terus mengendalikan rumah Gu abadi untuk bertabrakan dengan Feng Jiuge, sementara pada saat yang sama, dia mulai berkonsentrasi untuk mengaktifkan gerakan mematikan clear jade dripping wind ini bambu building. Rumah Gu abadi hendak bertabrakan dengan Feng Jiuge, tetapi Fang Yuan tidak dapat kembali tepat waktu. Namun, tepat pada saat ini, Feng Jiuge tiba-tiba bergerak dan terbang ke langit. Serangan Wu Yong meleset, ekspresinya langsung menunjukkan keterkejutan dan kemarahan. Feng Jiuge jelas bisa bergerak sejak awal, dan sengaja melakukan ini untuk menipu musuh. Lagu itu masih berlanjut, rumah Gu abadi, giok jernih, dan angin tetesan, bangunan bambu kecil hancur berantakan. Dari permukaan, bangunan itu tampak seperti bangunan panggung bambu 2 lantai. Meskipun itu adalah rumah Gu abadi tingkat 8, rumah itu menggunakan sedikit cacing Gu. Tidak seperti rumah Gu abadi yang besar, mereka memiliki banyak cacing Gu. Dengan hanya sedikit cacing Gu, lagu Feng Jiuge jelas lebih efektif. Pertama, bambu mulai terpisah, bambu di tepinya bahkan langsung meninggalkan rumah Gu abadi. Bambu-bambu ini tentu saja bukan bambu asli, segera setelah meninggalkan tubuh utama, mereka memancarkan cahaya giok terang saat mereka hancur menjadi cacing Gu kecil yang tak terhitung jumlahnya. Ekspresi Wu Yong berubah suram. Situasinya sangat tidak menguntungkan baginya. Pada saat ini, Fang Yuan mendekat sekali lagi. Wu Yong mendengus dingin, menatap Fang Yuan dan Feng Jiuge dalam-dalam sebelum ia mengerahkan clear jade dripping wind ini bambu building untuk pergi. Hanya dalam beberapa saat, clear jade dripping wind ini bambu building meninggalkan medan perang, menjadi titik hitam kecil di cakrawala. Ia benar-benar telah mengambil inisiatif untuk mundur. Wu Yong mengambil inisiatif untuk mundur, Fang Yuan dan Feng Jiuge tidak senang, hati mereka hancur. Wu Yong bisa bergerak maju untuk menyerang, dia juga bisa mundur secara alami. Fang Yuan dan Feng Jiuge sama-sama berharap Wu Yong akan melawan mereka sampai mati. Tetapi Wu Yong tidak melakukan itu, dia memilih untuk mundur dengan cara yang logis dan bijaksana. Dia adalah Gu Immortal jalur lurus peringkat 8, melawan 2 peringkat 7, dia sebenarnya memilih untuk mundur. Jika berita itu tersebar, Wu Yong akan kehilangan sebagian reputasinya. Alasan mengapa itu hanya sebagian adalah karena lawannya adalah Feng Jiuge dan Liu Guanyi, Fang Yuan, yang terkenal. Wu Yong membutuhkan banyak keberanian untuk melakukan ini. Tentu saja, dia membutuhkan kebijaksanaan yang hebat.
Jurus pembunuh medan perang abadi 4 angin transformasi yang jelas rusak, Wu Yong menderita serangan balik dari jurus pembunuh itu dan terluka parah. Tetapi dia memiliki bangunan bambu kecil angin tetesan giok jernih, dia masih bisa bertarung. Tetapi ketika dia mengetahui bahwa Feng Jiuge bisa bergerak, dan dia tidak bisa melakukan apapun pada Fang Yuan, dia dengan bijaksana memilih untuk mundur. Ini adalah jurus yang hebat. Faktanya, ini bahkan lebih kuat daripada serangan ganasnya sebelumnya. Kelemahan Fang Yuan dan Feng Jiuge langsung menjadi sasaran. Pertama, hanya beberapa sisi clear jade dripping wind ini bambu building yang rusak, itu masih sangat cepat. Mustahil bagi Fang Yuan dan Feng Jiuge untuk mengejar Wu Yong. Terutama ketika elang surgawi ekstrim atas Fang Yuan tidak lagi di bawah kendalinya. Kedua, Wu Yong memperoleh waktu yang berharga untuk menyembuhkan dirinya sendiri dengan tenang. Bagaimanapun, lukanya tidak ringan, kekuatan tempurnya sangat terpengaruh. Dan akhirnya, Wu Yong dapat memperbaiki clear jade dripping wind ini bambu building, dan bahkan menambahkan lebih banyak cacing gu ke rumah gu abadi. Dia tidak akan begitu pasif ketika menghadapi jurus pembunuh abadi Feng Jiuge lagi. Tingkat pencapaian jalur suara Wu Yong hanya biasa saja, tetapi pencapaian jalur anginnya telah lama mencapai tingkat meniru jalur lain. Dia benar-benar dapat menggunakan metode jalur angin untuk melemahkan efek jurus pembunuh Feng Jiuge. Dengan kata lain, saat Wu Yong mengejar mereka lagi, Fang Yuan dan Feng Jiuge akan memiliki wajah seorang dewa abadi peringkat 8 yang telah sembuh total dengan kondisi puncak rumah dewa abadi, bangunan bambu kecil angin tetesan giok jernih, yang sepenuhnya siap menghadapi Feng Jiuge. Wu Yong bisa mundur sesuka hatinya, dia tidak perlu bertarung mati-matian dengan Fang Yuan atau Feng Jiuge, dia bisa menunggu kesempatan yang lebih baik nanti. Sebaliknya, Fang Yuan dan Feng Jiuge tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Mereka berada dalam posisi pasif. Fang Yuan hanya memiliki segel perlindungan aliran balik, sementara Feng Jiuge mungkin memiliki jurus pembunuh medan perang abadi, tetapi bahkan jika dia punya waktu untuk mengaturnya, dia tidak dapat menjebak Wu Yong, karena dia memiliki peringkat 8 Gu House Clear Jade Dripping Wind ini bambu building. Perbedaan kekuatan. Meskipun Fang Yuan dan Feng Jiuge bekerja sama, masih ada kesenjangan kekuatan yang besar antara mereka dan Wu Yong. Jika hanya Wu Yong, mereka mungkin memiliki harapan untuk menang. Tetapi Wu Yong memiliki Gu House Clear Jade Dripping Wind ini bambu building, kekuatan pertempurannya telah meningkat pesat, mereka berdua tidak berdaya. Fang Yuan, pergi dulu. Pada saat ini, Feng Jiuge berkata kepada Fang Yuan. Dia berbicara dengan sangat jelas. Pupil mata Fang Yuan sedikit menyusut. Feng Jiuge menatap Fang Yuan dalam-dalam, dia tanpa ekspresi. Tetapi dia segera berbalik untuk melihat titik hitam kecil di langit clear jade dripping wind ini bambu building. Dulu, kau telah menyelamatkan hidupku, hari ini, aku akan menyelamatkan hidupmu, mulai sekarang, kebaikanmu telah terbayar lunas. Feng Jiuge melanjutkan, Fang Yuan mengangkat sebelah alisnya, itu tidak benar. Kalau bukan karena bantuanku, Wu Yong pasti sudah membunuhmu, kau telah menolongku dan aku menolongmu, kau masih berutang budi padaku. Namun Feng Jiuge melanjutkan dengan nada ringan, jika aku berkata aku tidak berutang budi padamu, itu artinya hatiku tenang, aku tidak punya kewajiban lagi, apa yang kau pikirkan adalah urusanmu. Ingat, jika aku selamat kali ini, aku akan mengejarmu sebagai targetku, bahkan jika kau melarikan diri ke ujung dunia, aku tidak akan membiarkanmu melarikan diri, berhati-hatilah. Haha, Fang Yuan tidak bisa menahan tawa. Dia mengerti maksud Feng Jiuge. Feng Jiuge menyelamatkannya untuk membalas budi itu, tetapi dengan cara ini, itu akan bertentangan dengan status jalan lurusnya, istri dan putrinya akan berada dalam posisi yang canggung. Jadi, setelah Feng Jiuge menyelamatkan Fang Yuan, dia harus mengejarnya dan membunuhnya, untuk membuktikan kesetiaannya sendiri dan untuk melindungi istri dan putrinya. Baiklah, lain kali kita bertemu, kita akan menjadi musuh. Kata Fang Yuan, membuka pintu masuk lubang abadi miliknya, membiarkan Hei Loulan dan yang lainnya keluar. Formasi pertempuran kuno, perjalanan omnidirectional, mulai. Aktif. Feng Jiuge tidak menanggapi, dia bahkan tidak menoleh untuk melihat Fang Yuan, dia langsung terbang menuju Wu Yong. Jika Fang Yuan menggunakan perjalanan omnidirectional untuk melarikan diri, Wu Yong mungkin akan mengejarnya. Jadi, untuk membayar hutang ini, Feng Jiuge harus mengambil risiko dan secara pribadi menghalangi clear jade dripping wind ini bambu building.
Menatap Feng Jiuge dalam-dalam untuk terakhir kalinya, formasi pertempuran kuno aktif dan Fang Yuan bersama dengan para abadi lainnya menghilang di tempat. Wu Yong, yang telah memperhatikan Fang Yuan dan Feng Jiuge, tersenyum pahit saat melihatnya pergi. Dia sedikit menyesali rencananya sebelumnya. Jika dia tidak datang sendiri, dia akan dapat mengalahkan Fang Yuan dan Feng Jiuge. Namun demi reputasi klan Wu, dia telah merencanakan dengan keras untuk mengalihkan sisa pasukan jalur lurus perbatasan selatan. Dia telah menyebarkan jaring sehingga Fang Yuan akan datang tepat padanya. Ini tidak jauh dari gurun barat. Pelarian Fang Yuan hampir pasti pada saat ini. Aku ceroboh. Aku tidak berpikir bahwa pengadilan surgawi akan membantu iblis Fang Yuan. Wu Yong menyaksikan Feng Jiuge terbang ke arahnya, menunjukkan tatapan dingin dan sedingin es. Ini adalah orang yang menghancurkan rencananya, dia pantas mati. Tapi, lawan memiliki bakat dan status yang luar biasa. Wu Yong sedikit ragu-ragu. Ada nilai yang lebih besar dalam menangkap Feng Jiuge hidup-hidup daripada membunuhnya. Jika dia membunuh Feng Jiuge, Wu Yong akan menjadi musuh pengadilan surgawi dan benua tengah, dan pengadilan surgawi saat ini menyimpan rahasia bahwa Wu Yihai adalah Fang Yuan. Jika dia menangkapnya, Wu Yong akan dapat bernegosiasi dengan benua tengah menggunakan alat tawar-menawar ini. Sebenarnya, Wu Yong telah memikirkan hal ini sebelumnya. Jika dia ingin membunuh Feng Jiuge, dia tidak akan menyerang seperti itu. Wu Yong bukanlah pembunuh bayaran, dia adalah pemimpin pasukan super, dia perlu memikirkan banyak hal, bukan hanya pertempuran ini saja, tetapi juga konsekuensi yang akan terjadi. Jurus pembunuh abadi, lagu pemisahan. Feng Jiuge masih berada jauh dari bangunan bambu kecil angin tetesan giok jernih, dia menggunakan jurus khusus ini lagi. Wu Yong mendengus. Dia telah menambahkan banyak cacing gu ke dalam rumah gu abadi ini, meskipun cacing gu masih dipisahkan, sekarang sudah jauh lebih lemah. Pertarungan sengit terus berlanjut. Wu Yong dengan cepat menang, meskipun dia masih terluka. Bangunan bambu kecil angin tetesan giok jernih terlalu mendominasi. Feng Jiuge hanya bisa bertarung dari jarak jauh dan menggunakan lagu pemisahan untuk melawannya. Wu Yong adalah seorang perencana yang berpengalaman. Setelah mundur sekali, dia tidak punya masalah untuk mundur lagi. Selama rumah gu abadi terpecah belah, dia akan mundur dan memperbaikinya. Lagu perpisahan Feng Jiuge tidak memiliki kekuatan ofensif. Cacing gu yang dikeluarkan dengan cepat diambil kembali oleh Wu Yong dan dia memasangnya kembali. Satu-satunya masalah bagi Wu Yong adalah rumah gu abadi tidak mudah dirakit. Namun, pertempuran ini sudah ditentukan. Feng Jiuge tidak bisa menang. Jika mereka bertarung tanpa ada yang mundur, Feng Jiuge mungkin masih punya harapan untuk menang. Namun Wu Yong bukanlah orang yang kasar atau bodoh. Setelah bertarung selama beberapa waktu, ia meninggalkan harga diri sebagai seorang peringkat 8. Sebagai gantinya, ia dapat dengan mudah mundur dan memegang inisiatif di tangannya. Bahkan si jenius Feng Jiuge hanya dapat ditekan, ia tidak memiliki peluang untuk menang. Pada saat yang sama, di pengadilan surgawi benua tengah, Peri Ziwei memegang papan catur konstelasi bintang saat ia melihat situasi pertempuran Feng Jiuge melawan Wu Yong. Sudah waktunya, Peri Ziwei bergumam. Ternyata pertemuan Feng Jiuge dengan Fang Yuan direncanakan oleh kehendak surga konstelasi bintang. Dengan bantuan pengadilan surgawi, Feng Jiuge berhasil bertemu Fang Yuan, secara kebetulan, saat mengejar Gu abadi jalur pencurian. Bahkan Feng Jiuge tidak diberitahu. Bahkan, pengadilan surgawi pun bingung, tidak tahu mengapa kehendak surga konstelasi bintang merencanakan ini. Aura Feng Jiuge melemah. Ia dipenuhi luka-luka, ia hanya bisa menggunakan satu serangan lagi. Sebaliknya, Wu Yong berada di dalam gedung bambu kecil angin tetesan giok bening, kondisinya baik, rumah Gu abadi hanya kehilangan sebagian lapisan luarnya. Bertarung sebelum mundur, sebelum bertarung sekali lagi. Manusia adalah makhluk hidup yang paling cerdas. Strategi Wu Yong yang tepat membuat Feng Jiuge tidak dapat bangkit kembali. Feng Jiuge, jika kau menyerah, aku dapat membuatmu tetap hidup dan mengirimmu kembali ke benua tengah untuk diadili oleh pengadilan surgawi. Wu Yong berkata dengan jelas. Feng Jiuge tersenyum, oh Wu Yong, jika kau dapat menerima langkahku selanjutnya, aku akan menyerah padamu, mengapa tidak? Ekspresi Wu Yong sedikit membeku. Bahkan pada titik ini, Feng Jiuge masih memiliki kartu truf yang belum digunakan. Dulu, alasan mengapa aku menjadi terkenal,
setelah menerima pengakuan dari seorang Gu abadi peringkat 8 yang menerima bahwa aku memiliki kekuatan pertempuran peringkat 8, adalah karena langkah ini. Dengarkan, lagu ketujuhku, tunggu. Feng Jiuge. Pada saat ini, dua sosok muncul di medan perang. Mereka berdua memiliki aura peringkat 8. Mereka adalah dewa abadi dari 10 sekte kuno besar benua tengah. Wu Yong terkejut, pengadilan surgawi ternyata masih memiliki kartu tersembunyi seperti itu, ini di luar dugaannya. Menurutnya, jika mereka memiliki kekuatan yang tersisa, mengapa mereka tidak menggunakannya lebih awal? Apakah karena mereka tidak bisa datang tepat waktu? Wu Yong menebak. Sambil berpikir, Wu Yong mencibir, orang-orang benua tengah, kalian datang tepat waktu, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Kalian tidak hanya merebut dewa abadi dari jalur lurus perbatasan selatan kita, anggota kalian bahkan membela iblis. Wu Yong tidak takut, dia dilindungi oleh rumah Gu abadi, dan para Gu abadi jalur lurus perbatasan selatan lainnya datang untuk memperkuatnya. Namun, kedua Gu abadi benua tengah ini datang dengan persiapan. Salah satu dari mereka berkata, meskipun kita berada di dua wilayah yang berbeda, kita semua adalah anggota jalur lurus, kita perlu bekerja sama. Kami mengambil Gu abadi sebelumnya karena kami takut iblis akan menghancurkannya. Kami sudah siap untuk mengembalikan Gu abadi ini kepada pemilik aslinya. Oh, Wu Yong terkejut. Yang lain berkata, untuk membela iblis, kami akan mengurusnya. Feng Jiuge, apakah kamu bersedia bersumpah atas perintah pengadilan surgawi untuk mengejar Fang Yuan selamanya, dan tidak akan beristirahat sampai kamu mengambil nyawanya? Feng Jiuge berpikir sejenak sebelum menjawab. Aku bersedia. Lautan pasir tak terbatas, membentang sejauh mata memandang. Langit biru dengan awan putih dan sinar matahari yang cerah. Akhirnya aku sampai di Gurun Barat. Sosok muncul dari dinding wilayah Gurun Barat, alih-alih melambat, ia malah melaju kencang ke arah langit. Orang yang tampak muda ini mengenakan jubah putih berlengan panjang, berambut hitam dan bermata gelap, wajahnya sebening batu giok. Itu Fang Yuan. Feng Jiuge menghalangi Wu Yong untuknya, membiarkannya melarikan diri. Tubuh abadi yang berdaulat itu mahir bepergian di antara dinding wilayah, baik itu dinding wilayah perbatasan selatan atau dinding wilayah Gurun Barat, mereka tidak dapat menghentikan Fang Yuan. Faktanya, dinding wilayah adalah tempat Fang Yuan paling aman, ia seperti ikan di air. Bai Ningbing, Hei Loulan, dan yang lainnya berada di dalam lubang abadi yang berdaulat milik Fang Yuan. Berkat dia, mereka dapat melakukan perjalanan melalui dinding wilayah, dan tiba di Gurun Barat juga. Untungnya, tidak ada satupun dari mereka yang merupakan dewa abadi Gu tingkat 8, dan karena bukaan abadi berdaulat Fang Yuan telah mencaplok banyak tanah yang diberkati dan memiliki tanda dao dan fondasi yang cukup, ia dapat menahan dewa abadi Gu ini. Jika dewa abadi Gu biasa melintasi tembok daerah, mereka perlu beristirahat untuk beberapa waktu, tetapi dengan tubuh abadi berdaulatnya, Fang Yuan melewatinya dengan mudah, tidak ada kerugian. Setelah pertempuran alam mimpi raksasa, meskipun Fang Yuan menjadi pemimpin baru sekte bayangan dan mewarisi banyak warisan Raja Sejati Gunung Ungu, ia telah kehilangan identitas Wu Yihai, identitas Liu Guanyi-nya terungkap, dan dewa abadi batas gelap yang penting telah jatuh ke tangan pengadilan surgawi. Dan yang paling penting, ia kehilangan kekuatan pertempuran tingkat 8, elang surgawi ekstrim atas. Sepanjang jalan, Fang Yuan telah memikirkan pertempuran ini, menyimpulkan keuntungan dan kerugiannya. Tidak disangka bahwa alam mimpi yang terwujud akan diserbu oleh kehendak surga. Jika aku tidak menjelajahi alam mimpi, kehendak surga mungkin tidak akan menemukanku. Namun, sekte bayangan akan menyerang alam mimpi pada akhirnya. Meskipun aku sekarang berada di dalam Gurun Barat, aku kehilangan batas kegelapan dan terkena jurus pembunuh investigasi pengadilan surgawi, dan yang terpenting, kehendak surga sedang mengawasiku, jejakku sepenuhnya terungkap. Melarikan diri dari perbatasan selatan dan tiba di Gurun Barat hanya untuk sementara waktu meringankan situasi. Jika pengadilan surgawi atau kehendak surga punya cukup waktu untuk merencanakan, Gurun Barat juga akan menjadi tempat yang berbahaya, Fang Yuan akan diserang oleh banyak dewa Gu atau pasukan di sini. Jadi, kebutuhan mendesaknya sekarang adalah menyingkirkan pembunuh investigasi yang sedang menyelidikinya dan menemukan cara untuk bersembunyi dari kehendak surga. Aliansi zombie Gurun Barat telah hancur, tetapi masih banyak sumber daya yang tersisa jauh di dalam gurun translokasi. Selain itu, ada dua tempat yang secara alami membentuk Gu, dan juga dapat menghasilkan Gu abadi,
seperti Gunung Jadepot di perbatasan selatan. Gua abadi jiwa es milik Bai Ningbing adalah gua abadi liar yang secara alami tercipta di Gunung Jadepot. Karena operasi rahasia Sekte Bayangan, Gurun Barat memiliki banyak tempat rahasia. Dua tempat seperti itu seperti Gunung Jadepot, ada gua abadi liar yang akan muncul dari sana. Tidak diragukan lagi, Fang Yuan harus bergegas ke tiga lokasi ini. Feng Jiuge menyelamatkanku, bantuannya sudah habis. Kemunculannya terlalu kebetulan, itu mungkin bagian dari rencana pengadilan surgawi. Jika dia mengejarku, bahkan jika aku memiliki segel perlindungan aliran balik, aku tidak dapat melakukan apapun padanya. Dan yang terpenting, benua tengah akan mengirim lebih banyak ahli, bagaimanapun juga, ini hanya masalah waktu. Jadi, aku harus bertindak cepat. Memikirkan hal ini, cahaya terang melintas di mata Fang Yuan. Jurus pembunuh abadi, transformasi naga pedang kuno. Cahaya putih menyala, pada saat berikutnya, Fang Yuan berubah menjadi naga pedang perak ramping. Naga pedang itu melambaikan ekornya dan bergerak dengan elegan dengan kecepatan tinggi. Segera, Fang Yuan menggunakan Bu Abadi melarikan diri pedang di atas transformasi naga pedang kuno. Wuss, dia terbang seperti cahaya keperakan, merobek ruang, kecepatannya sangat cepat. Beberapa hari kemudian, di Gurun Translokasi, ini adalah salah satu gurun yang lebih terkenal di Gurun Barat. Seperti bagaimana Laut Timur memiliki area laut aliran es, Selat Laut Kutub Kembar, area laut gelembung udara, Laut Hiu, area laut megah yang elegan, dan area laut mistis lainnya. Gurun Barat memiliki sejumlah besar gurun yang tersebar di seluruh. Mereka biasanya memiliki ciri-ciri khusus yang membedakan mereka dari yang lain, menjadi terkenal di antara Dewa Gu Gurun Barat. Jalur transformasi peringkat 6 Dewa Gu Yizuan, yang dikenal sebagai Nyamuk Iblis, saat ini melayang di atas gurun translokasi. Dia mengenakan baju besi kulit hitam tipis, hidungnya mancung dan matanya kecil, rambutnya yang hitam berantakan seperti rumput liar, tidak hanya mencuat ke atas, tetapi juga menjulur ke bahunya. Hehehe, aku sedang membuntuti Three Feather Boy, aku mungkin bisa menemukan kota mayat aliansi zombie itu. Dia merasa puas dalam hati, mengendus sambil mencoba mencium. Ketemu, matanya bersinar saat dia mengikuti bau itu, bergegas turun menuju gurun translokasi. Melihat bahwa dia semakin dekat ke tanah, Vian Mosquito tidak menghindar. Ketika dia hampir menyentuh tanah, baju besinya yang hitam berkedip-kedip dengan cahaya yang menakutkan. Ledakan, dengan suara lembut, dia mengebor ke padang pasir seperti dia melompat ke air, menghilang. Bidang penglihatannya menjadi gelap, Vian Mosquito telah menutup matanya. Pasir panas mengelilingi seluruh tubuhnya, suhunya sangat tinggi, itu bisa langsung memasak telur, sebelum mengubahnya menjadi arang. Tetapi Vian Mosquito memiliki metode pertahanannya, lingkungan ini tidak tertahankan baginya. Bahkan jika penglihatannya gelap, itu bukan masalah, Vian Mosquito paling terampil dalam mengejar bau, petunjuknya lebih jelas saat bepergian di pasir. Dia terus melakukan perjalanan melintasi padang pasir. Tiba-tiba, dia keluar dari pasir dan tiba di sebuah gua. Vian Mosquito tidak terkejut. Ada banyak gua seperti itu di bawah gurun translokasi. Selama era purbakala jauh, dua binatang buas kuno bertarung di sini. Salah satu binatang buas kuno, seekor unta kelelawar Kibumi, kalah dalam pertempuran dan mati di sini. Unta kelelawar Kibumi adalah binatang buas purba yang cukup unik. Ia memiliki dua bentuk, kelelawar dan unta. Ketika ia bepergian di padang pasir, ia akan berubah menjadi unta coklat sebesar gunung, bergerak perlahan. Ketika ia ingin terbang, ia akan berubah menjadi kelelawar giok, sekecil kepalan tangan, dan akan bergerak sangat cepat. Binatang buas purba yang unik ini sangat mirip dengan Kunpeng Matahari Bulan dari Laut Timur, banyak Dewa Gu membandingkan keduanya. Kunpeng Matahari Bulan adalah sejenis binatang buas purba yang hidup di Laut Timur. Di bawah matahari, Kunpeng Matahari Bulan akan berubah menjadi burung raksasa dan terbang tinggi di langit. Ketika di bawah bulan, Kunpeng Matahari Bulan akan berubah menjadi ikan raksasa dan melahap lautan, memiliki aura yang agung. Setelah unta kelelawar Kibumi mati, tanda daunnya menyebar dan diukir di padang pasir ini, menciptakan padang pasir translokasi. Di dalam padang pasir, sejumlah besar Kibumi bergerak. Kibumi ini seperti gelembung di air, menciptakan gua-gua kecil. Vian Mosquito kini berada di dalam salah satu gua tersebut. Tidak ada udara di sini, manusia akan mati jika mereka datang ke sini.
Mereka tidak akan mati karena sesak napas, tetapi Ki Bumi akan mengubah mereka menjadi batu. Gu Immortal Vien Mosquito secara alami kebal terhadapnya. Bahkan, ia dapat mengumpulkan Ki Bumi karena itu juga merupakan jenis sumber daya. Namun sekarang, ia membuntuti Three Feather Boy, ia takut mengambil Ki Bumi akan membuat yang pertama waspada, jadi, ia tidak melakukannya. Ia terus mengendus hingga ia merasakan aroma. Three Feather Boy terus bergerak maju. Sepanjang jalan, ia melewati banyak gua. Gua-gua ini bervariasi dalam ukuran, beberapa seperti kamar sementara yang lain seperti istana. Akhirnya, ia tiba di sebuah gua khusus. Aura di sini sangat pekat. Three Feather Boy pasti ada di dekat sini. Vien Mosquito mencoba membuka matanya, tetapi segera dia dipenuhi dengan keterkejutan. Ya ampun, gua ini terlalu besar, seperti kota manusia. Ki Bumi di sini begitu padat sehingga badai pasir Ki Bumi sedang terjadi. Vien Mosquito segera menemukan bahwa di tengah gua ini, ada gumpalan pasir bergerak yang gelap dan berat, yang mengeluarkan aura material abadi. Badai pasir ini terbuat dari Ki Bumi, ini adalah material abadi tingkat 7, sangat berharga. Vien Mosquito senang tetapi khawatir. Dia senang melihat material abadi yang begitu besar, sebagai seorang abadi tunggal gurun barat, ini adalah keuntungan yang sangat besar. Kekhawatirannya adalah badai pasir itu sangat liar dan memiliki kekuatan yang besar, sulit untuk mengambilnya. Tunggu, aura Three Feather Boy ada di dekat sini, itu berarti dia datang ke sini. Mengapa dia tidak mengambil sepotong besar esensi Ki Bumi ini? Pupil Vien Mosquito tiba-tiba mengecil, merasakan sesuatu yang salah. Pada saat ini, suara kekanak-kanakan datang dari belakangnya, nyamuk iblis, akhirnya kau di sini. Hehe, aku sudah menunggumu, pergi dan uji formasi untukku. Oh tidak, nyamuk iblis mendengar ini dan menggigil, ingin menghindar. Tapi sudah terlambat, badai bulu yang terbuat dari cahaya biru mendarat di tubuhnya. Nyamuk iblis tidak dapat menahan diri, bulu-bulu biru membawanya ke badai pasir. Jeritan nyamuk iblis terdengar dari dalam badai pasir. Bocah 3 bulu akhirnya muncul sekarang, dia kemerahan dan lembut, wajah mudanya montok dan sangat imut, dia menatap badai pasir sambil tertawa. Tak lama kemudian, tangisan nyamuk iblis berhenti, darah bocor ke badai pasir tetapi pasir yang bergerak dengan cepat melahapnya seluruhnya. Tawa bocah 3 bulu berhenti saat dia memiliki ekspresi khawatir. Sangat kuat, dia menarik napas dalam-dalam, seperti yang diharapkan dari formasi pertahanan cabang Western Desert Zombie Alliance. Vien Mosquito adalah ahli tingkat 6, tetapi dia hanya bertahan sebentar. Siapa dia? Three Feather Boy berbalik dan menatap ke depan dengan tatapan tajam. Di sana, sebuah sosok tiba-tiba muncul. Sial, seorang Gu Immortal tingkat 7. Three Feather Boy merasakan aura pendatang baru itu dan merasa getir dalam hati. Dia mengamati dengan saksama, melihat bahwa Gu Immortal ini memiliki penampilan yang tampan dan sopan, dia mengenakan pakaian putih dan berambut hitam. Meskipun dia seorang pemuda, dan meskipun mereka berdua adalah pria, Three Feather Boy merasa kagum dengan penampilannya. Orang yang tampan sekali, melihat sikapnya, dia tampaknya adalah seorang Gu Immortal yang berada di jalan yang benar. Tepat saat Three Feather Boy menebak, Fang Yuan menatapnya dan menyipitkan matanya, nada suaranya terdengar gembira, bagus, ini orang ketiga yang kutemui, setelah memakanmu, nafsu makanku akan terpuaskan untuk beberapa saat. Apa? Three Feather Boy terkejut, dia segera mundur, jalan lurus macam apa ini? Dia ingin memakanku, kakak, selamatkan aku. Kata-kata Fang Yuan membuat Three Feather Boy pucat karena ngeri, dia segera memanggil bantuan. Sebuah sosok dengan cepat muncul, menghampiri Three Feather Boy dan menghiburnya, adik kecil, jangan takut, kakak perempuan ada di sini. Gu Immortal perempuan ini memiliki tubuh yang kecil dan mungil, dia seperti seorang gadis kecil yang mengenakan gaun hijau berbunga-bunga. Ada 2 anting mutiara yang tergantung di telinganya, seolah-olah ada air di dalam mutiara, ada riak-riak hijau di dalamnya saat digoyangkan. Aku Cui Bo, siapa kamu? Apakah menakut-nakuti saudaraku begitu menyenangkan? Fang Yuan menilai peri Cui Bo ini. Dia memancarkan aura Gu Immortal peringkat 7, dia pikir dia memiliki status yang sama dengan Fang Yuan, yang juga peringkat 7. Kulitnya seputih salju, tetapi cahaya hijau yang beriak dari anting-antingnya membuatnya tampak menakutkan, wajahnya cukup halus, tetapi hidungnya sedikit mancung, merusak citranya. Fang Yuan mengusap perutnya,
mendesah, aku berkata jujur, apa maksudmu dengan itu? Hehe, karena kau telah datang kepadaku, aku akan memakan kalian berdua. Cacat tubuh abadi berdaulat adalah kebutuhan untuk melahap celah. Fang Yuan telah memahami ini dari Raja Sejati Gunung Ungu. Awalnya, menurut rencana Sekte Bayangan, mereka berusaha untuk memurnikan Gujanin Abadi Berdaulat peringkat 10. Gujanin Abadi Berdaulat dikenal sebagai berdaulat, secara alami melampaui peringkat 9. Ini adalah ambisi dari Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral. Sayangnya, ia hanya berhasil memurnikan Gujanin Abadi Berdaulat peringkat 9, dan itu direnggut oleh Fang Yuan. Menurut konsep jiwa spektral, Gujanin Abadi Berdaulat peringkat 10 tidak memiliki kelemahan, itu hampir sempurna. Tetapi pada peringkat 9, ia memiliki satu cacat yang bukan cacat. Gujanin Abadi Berdaulat adalah Gu Abadi, Gu Abadi perlu diberi makan. Makanan Gujanin Abadi Berdaulat adalah Janin Abadi. Apa itu Janin Abadi? Janin Abadi adalah istilah kuno. Misalnya, Aperture juga dikenal sebagai Essence Pulse atau Purple Residence, tetapi kebanyakan orang menyebutnya Aperture. Apa perbedaan terbesar antara Immortal dan Mortal? Immortal Aperture juga dikenal sebagai Immortal Fetus. Kecuali bahwa Immortal Aperture adalah nama yang lebih dikenal luas. Untuk memberi makan Sovereign Immortal Fetus Gu dengan Immortal Aperture milik orang lain, jalurnya tidak penting, tetapi level kultivasinya penting. Misalnya, sebagai peringkat 7, Fang Yuan perlu mencaplok Immortal Aperture peringkat 7 sekarang untuk memberi makan Sovereign Immortal Fetus Gu. Ketika dia menjadi peringkat 8, dia akan membutuhkan Immortal Aperture peringkat 8. Janin Abadi Berdaulat peringkat 10 yang sempurna tidak memerlukan makanan apapun, ia dapat menciptakan tubuh abadi yang benar-benar sempurna dari Gu. Tidak seperti Fang Yuan saat ini, meskipun ia memiliki tubuh abadi berdaulat, ia masih dapat diubah kembali menjadi Janin Abadi Berdaulat Gu jika metode yang tepat digunakan. Saat ini, meskipun Fang Yuan menggunakan Janin Abadi Berdaulat Gu dan memperoleh tubuh abadi berdaulat, cacatnya masih tertinggal. Untungnya, Fang Yuan mengubah rencana kultivasinya lebih awal, waktu di celah abadi diperlambat, dengan menyerahkan sebagian sumber daya jalur waktu, ia terhindar dari kesengsaraan surgawi dan malapetaka duniawi, mencaplok celah orang lain untuk meningkatkan level kultivasinya. Dengan cara ini, melalui keberuntungan, ia berhasil memberi makan tubuh abadi berdaulat. Fang Yuan tidak berbohong kepada Three Feather Boy, dalam perjalanan ke sini, Fang Yuan bertemu dengan 3 Dewa Gurun Barat peringkat 6 dan membunuh mereka, menangkap jiwa mereka dan mencaplok 2 celah abadi mereka. Fang Yuan tidak dapat mencaplok yang terakhir karena level pencapaian, ia membiarkannya menjadi tanah yang diberkati. Peri Cui Bo dan Three Feather Boy adalah duo yang kuat. Mereka bersekongkol dan menipu nyamuk iblis agar memasuki formasi Gu, mengujinya untuk mereka sementara Peri Cui Bo menunggu dalam penyergapan di dekatnya. Ketika mereka bertemu dengan Dewa Gu peringkat 7 biasa, Peri Cui Bo dapat berbicara dengan mereka secara setara, tetapi sayangnya, mereka bertemu dengan Fang Yuan. Kebetulan, Dewa Gu, peringkat 7 yang mengolah jalur air muncul, setelah memakannya, aku tidak perlu khawatir tentang makanan janin abadi yang berdaulat Gu untuk beberapa waktu. Fang Yuan dipenuhi dengan niat membunuh, jarang menemukan seseorang yang bukaan abadinya dapat dia aneksasi. Terutama di Gurun Barat di mana jalur api dan jalur angin adalah jalur yang paling populer, sementara jalur air sangat langka, membentuk kontras yang jelas dengan Laut Timur. Fang Yuan adalah seorang Grandmaster jalur air, tetapi level pencapaian jalur api dan jalur anginnya biasa saja. Gemuruh, Fang Yuan menyerang dengan cepat, menggunakan jurus pembunuh abadinya, gaya pertama segudang diri, tangan raksasa. Segera, sebuah tangan besar mendorong udara dan menyerang Peri Cui Bo dan Bocah Tiga Bulu dengan aura yang luar biasa. Bocah Tiga Bulu berteriak kaget saat dia menghindar. Peri Cui Bo juga menunjukkan ekspresi terkejut, dia melambaikan tangannya saat asam hijau muncul. Asam itu bergerak seperti ular, mendarat di tangan raksasa itu dan merusaknya hingga 20%. Namun, tangan raksasa itu masih memiliki 80% kekuatannya yang tersisa. Di bawah manipulasi Fang Yuan, ia mengabaikan Three Feather Boy dan bergegas menuju Peri Cui Bo. Peri Cui Bo mundur sambil berseru, "Tunggu sebentar, aku selir ketiga dari leluhur transformasi 1000. Mengapa kau tidak memberikan wajah leluhur, menjadi sekutu dengan kami dan berbagi harta aliansi zombie ini?" Meskipun Peri Cui Bo memiliki tingkat kultivasi peringkat 7, kekuatannya tidak mengesankan, itu sangat biasa.
Namun statusnya cukup luar biasa. Dia berhubungan dengan leluhur transformasi 1000. Meskipun Fang Yuan memiliki sedikit informasi tentang dunia Gu Immortal Gurun Barat, dia tahu tentang reputasi leluhur transformasi 1000. Leluhur ini mengolah jalur transformasi semata-mata. Ketika dia masih muda, dia memperoleh sebagian dari warisan sejati Reckless Savage Demon Venerable. Dia memiliki 1000 transformasi. Karena itu, dia disebut leluhur transformasi 1000. Meskipun dia mewarisi warisan sejati Demon Venerable, dia bukanlah Gu Immortal jalur iblis, dia adalah seorang abadi tunggal yang terkenal di Gurun Barat. Minat pribadinya mirip dengan Giant Sun Immortal Venerable, dia mencintai wanita cantik dan memiliki ratusan atau bahkan ribuan istri dan selir. Di antara mereka ada hampir 10 Gu Immortal. Peri Cui Bo adalah salah satunya. Jika aku mengambil warisan aliansi zombie Gurun Barat, aku juga akan mendapatkan permusuhan dari leluhur transformasi 1000. Fang Yuan mengerutkan kening. Peri Cui Bo menghindar saat mengamati ekspresinya, sebelum berkata, aku datang ke sini karena perintah leluhur. Tuan, kau memiliki kekuatan tempur seperti itu, tetapi tidak mungkin untuk menembus formasi Gu defensif menggunakan kekuatan kasar. Harta karun itu belum muncul, mengapa kita harus bertarung sampai mati sekarang? Jika kita membuang-buang waktu, kecelakaan yang tidak terduga mungkin terjadi. Peri Cui Bo cukup berbakat dalam berbicara. Fang Yuan mengangguk, kau masuk akal. Peri Cui Bo dan Three Feather Boy sangat gembira setelah mendengar ini, tetapi segera setelah itu, Fang Yuan membuka pintu masuk lubang abadi dan mengeluarkan Bai Ningbing, Hei Loulan, dan Peri Miaoyin. Bunuh mereka berdua, aku akan mengambil warisan di sini, kata Fang Yuan. Bai Ningbing mendengus, meskipun dia tidak senang dengan perintah Fang Yuan, dia tetap menyerang Peri Cui Bo. Hei Loulan bertarung melawan Three Feather Boy. Peri Miaoyin tersenyum tipis, mengawasi dari samping untuk memberi mereka bala bantuan. Peri Cui Bo dan Three Feather Boy benar-benar ketakutan sekarang. Mereka tidak menyangka bahwa lubang abadi Fang Yuan akan memiliki 3 dewa abadi, dan semuanya berasal dari daerah lain. Ini sangat langka. Dewa abadi tidak akan membiarkan dewa abadi lainnya bersembunyi di dalam lubang abadi mereka tanpa alasan. Segera, Peri Cui Bo dan Three Feather Boy sangat tertekan, mereka tidak dapat membalas terhadap Hei dan Bai. Keduanya adalah 10 abadi ekstrim. Metode mereka mengesankan, aku belum pernah melihat mereka sebelumnya. Aku ingat sekarang, mereka adalah buronan. Bajingan iblis. Orang ini adalah salah satu pelaku di balik jatuhnya Gedung 88 yang sejati. Three Feather Boy dan Fiery Cui Bo menyadari beberapa informasi tentang Fang Yuan dan yang lainnya. Mereka bahkan lebih terkejut sekarang, mereka kehilangan semangat dan mencoba melarikan diri. Hei dan Bai mengejar mereka, dengan cepat keluar dari gua ini. Fang Yuan berdiri di depan badai pasir, menggunakan metodenya yang telah diseduh selama beberapa waktu. Dalam beberapa tarikan napas, badai pasir melemah, terbelah di tengah dan memperlihatkan jalan. Fang Yuan masuk tanpa ragu-ragu. Fiery Miaoyin masih berjaga di luar terhadap penyusup. Badai pasir menjadi lebih besar setelah Fang Yuan masuk, jalan itu menghilang saat kembali ke keadaan semula. Sebuah kota segera muncul dalam penglihatan Fang Yuan. Kota mayat. Melihatnya, ini adalah kota yang terbuat dari tanah liat kuning, itu tidak mengesankan. Namun kenyataannya, kota ini adalah Gu House yang sangat besar, seperti Dark Flow Giant City di cabang Northern Plains Zombie Alliance. Namun, cabang Western Desert Zombie Alliance berbeda dengan yang ada di Northern Plains. Markas sebenarnya dari cabang Western Desert Zombie Alliance adalah tanah terberkati jalur bumi. Core City berada di dalam tanah terberkati tersebut. Saat itu, ketika Shadow Sect mengaktifkan rencana 100.000 tahun mereka untuk menentang surga dan memurnikan Gu Janin abadi yang berdaulat, mereka kehilangan hampir segalanya. Markas tanah terberkati dari cabang Western Desert Zombie Alliance dibuang, sumber daya di dalamnya disembunyikan di Core City, seluruh Gu House yang fana dipindahkan ke bawah gurun translokasi, dan formasi Gu defensif diaktifkan. Metode ini memungkinkan Western Desert Zombie Alliance untuk mempertahankan sebagian besar fondasinya. Tidak lama setelah pertempuran Gunung Yitian, bekas tanah terberkati jalur bumi dari Western Desert Zombie Alliance dibobol oleh Western Desert Gu Immortals. Namun ketika mereka menjarahnya, Western Desert Gu Immortals ini tidak puas, mereka menjadi marah karenanya. Karena mereka tidak mendapatkan jarahan yang mereka rencanakan. Setelah penyelidikan dan deduksi mereka yang terus-menerus,
bersama dengan bantuan rahasia dari kehendak surga, mereka akhirnya menemukan gurun translokasi ini, dan memastikan bahwa warisan Western Desert Zombie Alliance tersembunyi di sini. Namun, untuk menemukan gua yang tepat tidaklah mudah. Gua-gua ini tidak hanya banyak seperti bintang-bintang di langit, yang terpenting, gua-gua ini terus bergerak. Setiap saat, gua-gua lama menghilang sementara gua-gua baru muncul. Hal ini membuat pencarian Western Desert Goo Immortals menjadi sulit. Fang Yuan berbeda, dia adalah pemimpin Shadow Sect, dia tiba di sini dan memasuki Core City, itu terlalu mudah baginya. Namun, bertemu dengan Fiery Cuibo di sini kemungkinan besar adalah rencana kehendak surga. Untuk membuatku menentang ahli hebat peringkat 8 saat aku memasuki Western Desert. Bersamaku, Bai Ningbing dan yang lainnya telah diserang dengan gerakan pembunuh investigasi. Aku harus memindahkan warisan ini sesegera mungkin. Fang Yuan membuka pintu masuk Immortal Aperture-nya dan melambaikan tangannya, saat seluruh Core City memasuki Immortal Aperture-nya. Core City tidak menyimpan Immortal Goo, tetapi formasi Goo defensif. Menggunakan Immortal Goo sebagai intinya. Total ada 2 Immortal Goo, salah satunya adalah tujuan utama Fang Yuan dalam perjalanan ini dari penampakannya, ini menyerupai kumbang badak. Fang Yuan memegangnya di telapak tangannya, merasakan beratnya seperti batu. Ia memiliki karapas yang besar dan kepala yang tebal, memberi orang perasaan kuat. Tanduknya yang tinggi dan bercabang panjang tampak seperti tombak yang menusuk ke langit. Goo abadi peringkat 7 jalur aturan, bertarung. Goo abadi ini adalah perolehan terbesar Fang Yuan kali ini. Dengan statusnya sebagai pemimpin Sekte Bayangan, Fang Yuan dengan cepat menyempurnakan Goo ini dan menyimpannya di lubang abadinya. Selain itu, ada Goo abadi lainnya. Itu adalah jalur bumi peringkat 6, yang disebut Pasir Kuning. Goo abadi ini tampak seperti kepik dan memiliki karapas bundar dengan 6 bintang kuning di atasnya. Dengan Goo abadi peringkat 7 bertarung dan Goo abadi peringkat 6 Pasir Kuning, serta beberapa Goo Fana, ki bumi yang padat di dalam gua-gua ini, dan tanda dao jalur bumi, aliansi zombie gurun barat menciptakan formasi Goo defensif ini. Tetapi saat Fang Yuan mengumpulkan cacing Goo ke dalam lubang abadinya, formasi Goo itu pecah dan runtuh. Fang Yuan melihat lagi perbendaharaan kota mayat. Di dalam Goo House yang fana, ada banyak material abadi. Yang paling berharga adalah keberanian ilahi bulan dingin, itu adalah material abadi peringkat 7 yang dipadatkan dari cahaya bulan di tengah gurun, membutuhkan waktu 10.000 tahun untuk terbentuk. Di dalam surga kuning harta karun, itu tak ternilai harganya. Jumlahnya sangat sedikit sehingga bahkan Goo Immortal peringkat 8 tidak memiliki banyak. Yang paling banyak jumlahnya adalah material abadi peringkat 6, kayu berpendar, ini tumbuh di gurun hantu yang ganas, di wilayah aliansi zombie gurun barat. Ada banyak kayu berpendar, ini adalah akumulasi cabang aliansi zombie gurun barat setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ini menunjukkan fondasi besar yang pernah dimiliki Sekte Bayangan. Sayangnya, untuk menyempurnakan Goo janin abadi yang berdaulat, mereka berinvestasi terlalu banyak. Setelah pertempuran Gunung Yitian, pasukan mereka yang tersisa menjadi sasaran kehendak surga, pengadilan surgawi, dan juga aku. Fang Yuan mendesah dalam hati. Ying Wuxie dan geng telah mengunjungi cabang-cabang lainnya, benua tengah, dataran utara, dan warisan aliansi zombie perbatasan selatan telah digunakan. Di cabang aliansi zombie Laut Timur, Dewa Laut Timur telah mengambil alih dan mengendalikannya. Dan sekarang, warisan gurun barat terakhir ada di tangan Fang Yuan. Ini adalah sedikit kekayaan terakhir yang dimiliki Sekte Bayangan. Selain itu, ada beberapa hal kecil, tetapi di gurun barat, satu-satunya hal yang diperhatikan Fang Yuan adalah poin sumber daya yang mirip dengan Gunung Jadepot. Sekte Bayangan diam-diam memeliharanya untuk memunculkan gua abadi liar. Di gua bawah tanah, Peri Miao Yin dan Fang Yuan menunggu beberapa saat. Seseorang berpakaian putih masuk, itu adalah wanita naga Bai Ningbing. Dia dingin seperti gunung es, jubahnya seputih salju, dia memegang tawanan di tangannya. Itu adalah Peri Cuibo dari sebelumnya. Saat ini, dia adalah es loli beku, matanya tertutup dan tubuhnya tertutup es, dia tidak bergerak, dia berada di bawah belas kasihan Bai Ningbing. Bai Ningbing benar-benar menangkap Peri Cuibo. Hasil ini membuat Peri Miao Yin memujinya saat mata Fang Yuan bersinar. Meskipun Bai Ningbing memiliki level kultivasi peringkat 6, kekuatan tempurnya benar-benar di peringkat 7, dan salah satu ahli terkuat di antara peringkat 7 juga.
Fisik jiwa es gelap utara dari 10 fisik ekstrim melengkapi warisan sejati Bai Xiang untuk menampilkan efek aslinya berkali-kali lipat. Dan yang terpenting, Bai Ningbing tidak takut mati, dia adalah seseorang dengan bakat luar biasa. Dulu di perbatasan selatan, dia pernah bertarung melawan 3 orang dan membunuh 2 orang sambil melukai yang terakhir, hasilnya sungguh luar biasa. Dan sekarang, dia dengan paksa menangkap seorang Gu Immortal peringkat 7, kekuatan tempurnya hanya kalah dari Fang Yuan sekarang. Meskipun kita menangkap peri Cui Bo, aku tidak terburu-buru untuk mencaplok lubang abadi miliknya. Fang Yuan berpikir, pertama, tempat ini dipenuhi dengan ki bumi dan tidak memiliki ki surga, tidak cocok untuk menempatkan lubang abadi. Sebelumnya, nyamuk iblis abadi Gu peringkat 6 dalam formasi Gu defensif telah berubah menjadi pasir, baik lubang abadi maupun mayatnya tidak ada nilainya sekarang. Fang Yuan tidak lapar sekarang, dia belum sampai pada titik membutuhkan makanan. Dan yang terpenting, peri Cui Bo memiliki hubungan dengan leluhur 1000 transformasi Gu abadi peringkat 8. Dia dapat menggunakannya untuk meringankan sebagian rencana kehendak surga. Karena kamu menangkapnya, kamu dapat menyimpannya di dalam lubang abadi milikmu. Fang Yuan berkata kepada Bai Ningbing. Bai Ningbing mengangguk. Dia tidak bisa kembali sekarang, dia dikejar oleh pengadilan surgawi dan perbatasan selatan, dia juga membutuhkan bantuan sekte bayangan untuk menyempurnakan Gu, dia harus bekerja sama dengan Fang Yuan. Hei Loulan juga kembali. Ada jejak darah di tubuhnya, anak itu terbakar menjadi abu, lubang keabadiannya juga hancur. Selain itu, pertempuran itu menarik banyak dewa Gu Gurun Barat, tetapi aku tidak melawan mereka, aku segera kembali. Aura mereka menunjukkan bahwa mereka tidak sederhana. Fang Yuan mengangguk. Meskipun Hei Loulan baru saja menjalani kenaikan keabadiannya, dia sudah memiliki wawasan yang sangat tajam. Penilaiannya tidak mungkin salah, para dewa Gu Gurun Barat ini seharusnya adalah para ahli di antara para dewa peringkat 7. Tidak mengherankan, bagaimanapun juga, aliansi zombie Gurun Barat adalah kekuatan super. Wajar bagi para dewa Gu Gurun Barat untuk datang mencari warisannya. Bahkan kekuatan super akan memperhatikannya. Terlebih lagi, jangan lupa bahwa kehendak surga ada di sini untuk mencoba menimbulkan lebih banyak masalah bagi mereka. Kita akan pergi sekarang. Fang Yuan berkata tetapi sebelum dia selesai, 3 sosok muncul dari kiri, kanan, dan di atasnya. Teman, kamu sedang bermimpi jika kamu ingin pergi setelah mendapatkan warisan aliansi zombie. Di sebelah kiri, seorang dewa Gu yang tampak muda dan kurus dengan bulu pelangi tertawa terbahak-bahak. Dia adalah dewa Gu peringkat 7 yang mengolah jalur perbudakan, yang dikenal sebagai Dewa Merak. Kamu boleh pergi, tetapi kamu harus meninggalkan sebagian warisan aliansi zombie untuk kami. Seorang wanita abadi di atasnya mengenakan gaun putih tradisional Gurun Barat, wajahnya setengah tertutup oleh kerudung, matanya yang indah memiliki bulu mata yang tebal dan panjang. Si cantik ini adalah peri terkenal di dunia Gu Immortal Gurun Barat, statusnya setara dengan Qiao Si Liu dan peri Miao Yin, dia disebut sebagai unta abadi yang cantik. Di sebelah kanannya ada seorang Gu Immortal dengan janggut dan dada telanjang, tubuhnya yang berotot dan lengannya yang kuat, bersama dengan kulit perunggu dan napasnya yang dalam, membuatnya tampak seperti orang yang kuat. Dia memiliki latar belakang yang besar, karena nama keluarganya adalah Dong. Klan Dong adalah klan super Gurun Barat. Dong Lai Feng, ahli jalur angin peringkat 7, paling terampil dalam melacak dan mengikuti orang. 2 perbatasan selatan, 1 dataran utara, dan 1 Gu Immortal Gurun Barat, mengapa kru yang beraneka ragam seperti itu? Dong Lai Feng mengerutkan kening. Fang Yuan memiliki tubuh abadi yang berdaulat dan berada di Gurun Barat, dia memiliki aura Gu Immortal Gurun Barat. Hei Loulan menjalani kenaikan abadi di dataran utara, dia adalah Gu Immortal dataran utara. Bai Ningbing dan peri Miao Yin keduanya adalah Gu Immortal perbatasan selatan. Dewa Gu dari daerah lain biasanya dikucilkan. Dalam hal ini, Laut Timur paling jarang menunjukkannya, tetapi 4 daerah lainnya biasanya membenci orang luar. Dewa Gu dari daerah lain biasanya bersikap rendah hati karena pertikaian atau konflik apapun akan menyebabkan mereka dikeroyok oleh semua orang. Baik itu Dewa Merak, Dewa Unta Cantik, atau Dong Lai Feng, mereka memiliki ekspresi yang buruk. Karena Fang Yuan dan yang lainnya mengambil warisan aliansi zombie. Ini milik mereka dalam pikiran mereka. Mereka adalah dewa abadi dari daerah lain, kita bisa mengesampingkan perbedaan kita dan bekerja sama,
untuk membunuh semua dewa abadi dari luar ini terlebih dahulu. Benar, Gurun Barat diperintah oleh kami penduduk asli Gurun Barat, orang-orang luar ini ingin mencuri harta karun di wilayah kita. Serahkan warisan aliansi zombie dan kami mungkin akan mengampuni nyawa kalian. Ketiga dewa abadi Gurun Barat berteriak. Pada saat yang sama, mereka berkomunikasi secara diam-diam. Hati-hati, mereka memiliki dua dewa abadi peringkat 7 dan dua peringkat 6. Kedua peringkat 6 itu tidak sederhana, aura mereka aneh. Pemuda peringkat 7 itu tampaknya cukup familiar, di mana aku pernah melihatnya sebelumnya, Pupil mata Dong Lai Feng mengecil saat dia menyadari identitas Fang Yuan. Fang Yuan saat ini menggunakan penampilan aslinya. Karena dia tahu tentang jurus pembunuh investigasi padanya, dan karena wajah yang familiar menghabiskan energi mental dan esensi abadi, dia memutuskan untuk berhenti menyembunyikan identitasnya karena itu tidak ada gunanya. Dia adalah Liu Guanyi. Dong Lai Feng berpikir dengan kaget, dia segera mundur. Swoosh! Dia berputar menjauh. Menghilang dalam sekejap, Dewa Unta Cantik dan Dewa Merak tercengang. Apa yang terjadi? Mereka masih dipenuhi dengan niat bertarung sebelumnya dan berdiskusi tentang taktik pertempuran, tetapi sekarang, Dong Lai Feng melarikan diri. Apakah dia terkena jurus pembunuh aneh dari musuh? Atau, apakah dia mundur sendiri? Tunggu, ekspresi Dewa Unta Cantik juga berubah, dia menyadari bahwa Fang Yuan adalah Liu Guanyi. Setelah pertempuran di Sungai Arus Balik, Liu Guanyi menjadi terkenal di kelima wilayah, penampilannya diketahui semua orang. Tingkat popularitas ini bervariasi di kelima wilayah. Dataran Utara adalah yang paling banyak mengetahui tentangnya, sementara benua tengah juga tahu banyak karena pengadilan surgawi berpartisipasi dalam pertempuran. Adapun tiga wilayah lainnya, beberapa tahu tentang penampilan Liu Guanyi, tetapi yang lain hanya mendengar tentang masalah tersebut, mereka tidak memiliki banyak informasi. Bagaimanapun, dalam pikiran mereka, Liu Guanyi adalah Dewa Gu Dataran Utara, dia tidak berada di wilayah yang sama dengan mereka. Seperti sebelumnya, Peri Cuibo tidak berhasil mengenali Fang Yuan, berakhir sebagai tawanan. Si cantik unta abadi mengenali Fang Yuan dan langsung terkesiap, mengapa dia tinggal di sini. Dia langsung kabur, sungguh lelucon, orang ini bisa menyaingi ahli peringkat 8. Bagaimana dia bisa melawannya? Mencoba mencari masalah dengannya sama saja dengan mencari kematian. Pada saat yang sama, si cantik unta abadi memarahi Dong Lai Feng dalam benaknya, dia berlari begitu cepat tanpa memberi tahu mereka. Namun menurutnya, jika Beautiful Camel Immortal mengetahui identitas Fang Yuan terlebih dahulu, dia akan melakukan hal yang sama. Lagi pula, saat melarikan diri, bukan hanya kecepatanmu dan musuhmu yang penting, yang terpenting adalah perbedaan kecepatan antara dirimu dan sekutumu. Peacock Deity tercengang. Beautiful Camel Immortal juga melarikan diri. Oh tidak, pada saat ini, Peacock Deity merasakan sesuatu yang salah, meskipun dia tidak mengerti mengapa, dia memiliki banyak pengalaman hidup, dia langsung bereaksi. Tubuhnya bergetar saat dia terbang seperti kilat, dia bahkan lebih cepat dari Beautiful Camel Immortal. Sebelum Fang Yuan melakukan apapun, ketiga ahli peringkat 7 Gurun Barat ini melarikan diri karena takut. Fang Yuan menatap langit sambil mencibir. Bahkan jika kehendak surga merencanakan, lalu kenapa? Selama Fang Yuan cukup kuat, tidak peduli siapa yang dihasut, naluri bertahan hidup mereka akan mengambil alih pada saat yang genting. Sebelumnya, ketika dia melarikan diri di sekitar perbatasan selatan, itu karena musuhnya terlalu kuat. Namun sebenarnya, Fang Yuan sudah menjadi ahli Gu Immortal. Dewa abadi Gu peringkat 7 biasa bahkan tidak bisa menghadapinya secara langsung.